Perkenalkan, nama saya Olan Elizabeth Henuk. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan memberikan argumen mengenai pembahasan komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya telah dibahas dalam channel YouTube Gori Sadan TV bersama narasumber Pak Yonatan Hans Elopo SIMA. Sedikit review mengenai pembahasan komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui, komodifikasi sendiri merupakan perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai produk komersil menjadi komoditas. Jika kita kaitkan dengan komodifikasi tanah, tanah yang awalnya merupakan milik masyarakat kini ditransformasikan menjadi produk yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan karena kepentingan pembangunan. Di Nusa Tenggara Timur sendiri sekarang sedang melakukan pembangunan yang sangat pesat, khususnya di bidang pariwisata, yang kemudian memaksa negara melakukan segala macam cara untuk komodifikasi tanah di berbagai tempat di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan untuk memenuhi proses akumulasi kapital. Dalam pembahasan komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dipaparkan juga bagaimana pola yang digunakan dalam proses atau mekanisme komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada privatisasi. Privatisasi ini adalah proses jual beli tanah yang melibatkan praktik-praktik pencaloan yang sangat merugikan para pemilik tanah. Dan yang kedua ada teritorialisasi. Dalam hal ini negara atau pemerintah atas nama pembangunan membuat semacam zona-zona yang secara kenyataan mempersempit ruang hidup warga. Dan yang ketiga adalah legalization. Dalam hal ini adalah proses pengadministrasian tanah dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi ini bukan dalam hal untuk menjamin hak atau kepemilikan, tetapi untuk mengukuhkan posisi sekaligus dominasi negara dan pasar dalam tanah tersebut. Berdasarkan pembahasan komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur, saya berargumen bahwa pembangunan dalam realitasnya selalu berkaitan dengan perebutan berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu merefleksikan suatu visi dari para teknokrat mengenai suatu pembangunan. Teknokrat adalah orang yang punya pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam bidangnya dan menguasai pengambilan keputusan dalam bidang pemerintahan. Tetapi pembangunan itu sekedar menjadi suatu alat untuk menguatkan dominasi kepentingan kelas-kelas berkuasa baik lokal maupun internasional. Dari adanya dominasi kepentingan ini, maka terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tidak sedikit kiranya di mana para elit menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan kelas-kelas sosial, dalam hal ini adalah masyarakat yang lebih rendah dan tidak beruntung dalam kekuasaan. Akibatnya pembangunan gagal menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam skala luas, sehingga adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepentingan sendiri yang dilakukan oleh para elit, dalam hal ini kelas-kelas berkuasa, untuk mengambil keuntungan dari suatu pembangunan tanpa memikirkan kelas-kelas sosial, dalam hal ini adalah masyarakat. Jika kita telusuri lagi, dapat disimpulkan bahwa maka ada yang diuntungkan dari proses pembangunan dan ada yang dirugikan. Dalam hal ini tidak ditegakkannya keadilan. Jika ada yang mendapatkan keuntungan atas pembangunan, maka ada yang mesti membayar atas keuntungan itu. Jika dikaitkan dengan komodifikasi tanah, misalnya dalam pola privatisasi, proses jual beli tanah melibatkan praktik-praktik pencaloan. Dalam hal ini, para elit di Jakarta atau di luar negeri misalnya, mereka punya tanah di Nusa Tenggara Timur, sedangkan regulasi negara kita melarang untuk kepemilikan tanah oleh orang asing. Tetapi kenyataannya, studi kasus di Labuan Bajo, itu banyak orang asing yang memiliki tanah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo,
namun mereka menggunakan nama orang lokal. Gambaran studi kasus menjadi semakin memperjelas bagaimana pembangunan pada akhirnya hanya menjadi sebuah alat untuk sekelompok elit memperjuangkan kepentingan ekonomi politik mereka sendiri. Masyarakat hanya sekedar menjadi objek dari suatu proyek pembangunan yang mungkin justru tidak pernah mereka kehendaki. Sehingga tanpa kita sadari, masyarakat miskin menjadi pembayar terbesar dalam proses pembangunan. Dari pembahasan komodifikasi tanah tersebut, pembangunan harus dilakukan berdasarkan 3 fungsi utama etika pembangunan, yaitu yang pertama, mengangkat nilai-nilai sebagai suatu kebutuhan, bukan sekedar kemauan, berbasis pada keadilan, bukan sekedar sedekah, dan keadilan yang bukan bersifat individual atau perilaku tetapi terstruktur dan terlembaga dan tidak sekedar memanipulasi sumber-sumber yaitu kekayaan, kekuasaan, informasi, dan pengaruh. Kedua adalah memformulasikan strategi-strategi yang etis dalam pemecahan masalah pembangunan. Dan yang ketiga, menemukan jalan yang menggambarkan alternatif proses perencanaan yang layak secara teknis, politik, dan etika. Menurut saya, dalam menyikapi hal ini, sangat perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan bertindak secara adil bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga tanpa membandingkan kelas sosial maupun kelas elit. Sekian argumen dari saya. Terima kasih.